Shalom, puji nama Tuhan, saya Obed Nainggolan. Kita kembali akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 10. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami hendak belajar dalam tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pembelajaran ini, supaya kami mampu melakukan yang sesuai dengan ajaran-Mu. Terpujilah Tuhan, kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Yesus. Amin. Anak didik yang saya kasihi, sebelum kita memulai, saya akan memberikan bagi kita kompetensi dasar. Yang pertama, mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi. Kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ketiga, menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Sebagai pendahuluan, dalam bab pertama dalam buku kelas 10 ini menyangkut masalah tanggung jawab. Hal ini dirasakan penting karena tanggung jawab mestinya menjadi sifat yang bertumbuh bersama-sama dengan kedewasaan seseorang. Yang menjadi masalah ialah banyak orang dewasa di dalam masyarakat yang tidak memberikan contoh yang baik, malah memberi contoh yang buruk, yaitu sikap yang tidak mau bertanggung jawab. Dalam keadaan seperti itu, yang seringkali terjadi justru adalah pemanfaatan jabatan dan kekuasaan agar seseorang lepas dari tanggung jawabnya. Saudara, anak didik yang saya kasihi, remaja di kelas 10 sampai kelas 12 pasti berada dengan remaja di kelas sangat berbeda, maksud saya di kelas 6 sampai kelas 9. Pasti ada perubahan-perubahan besar yang ada di dalam kehidupan mereka, baik secara fisik maupun psikologis. Masa-masa ini adalah masa-masa yang kritis, sehingga kami sebagai guru benar-benar memahami mereka supaya guru tidak keliru memberikan bimbingan. Kedewasaan yang benar. Dalam contoh pembelajaran yang diambil dari kisah hidup Toya Harding, pemain sepatu es Amerika Serikat, kita ingin memperlihatkan bahwa ada orang-orang yang tumbuhnya dewasa, tetapi pemikirannya masih kekanak-kanakan, sehingga mereka tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya. Menjadi dewasa mestinya berarti seseorang menjadi lebih mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya. Apakah itu suatu perbuatan akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi saya sendiri dan juga bagi orang lain. Keberanian dan tanggung jawab. Selain itu, kisah Toya Harding juga menunjukkan perlunya keberanian tanggung jawab sebagai salah satu ciri kedewasaan orang Kristen. Dengan demikian, orang Kristen mestinya tidak bersikap seperti yang dilakukan pepatah, lempar batu, sembunyi tangan. Seperti seorang Kristen mestinya berani berkata seperti yang diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt, "The buck stops here." Artinya, saya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat
anak buah saya. Kejujuran. Ciri kedewasaan yang lain adalah kejujuran. Anak kecil seringkali berbohong, bukan karena ia suka berbohong, tapi karena secara psikologis di usia yang masih muda, anak-anak belum bisa membedakan antara dunia khayal dengan dunia yang nyata. Masalahnya, kebiasaan menceritakan kebohongan ini kemudian berlanjut ke masa remaja dan ke masa dewasa. Khususnya ketika seseorang belajar bahwa ia dapat lolos begitu saja dari persoalan yang dihadapi dengan berbohong. Di sini ditekankan juga dengan pentingnya kejujuran. Contoh dari kehidupan anak-anak Eli, Hofni, dan Pinehas yang tidak jujur diangkat untuk menunjukkan bagaimana anak-anak yang sudah dewasa itu justru suka memanfaatkan posisi untuk keuntungan mereka sendiri. Hidup yang terarah kepada orang lain. Ciri berikutnya dari kedewasaan orang Kristen adalah hidup yang terarah kepada orang lain dan bukan hanya kepada diri sendiri. Di sini seorang Kristen yang dewasa perlu menunjukkan bagaimana ia menggunakan apa yang ia miliki atau yang dipercayakan kepadanya, bagaimana ia bertanggung jawab kepada gerejanya, masyarakat, negara, bahkan terhadap sesama yang tidak harus sesuku, sebangsa, seras, dan sebagainya. Sebuah kebijakan yang akhir-akhir ini banyak dilupakan adalah hikmat. Berhikmat tidak sama dengan menjadi pandai. Banyak orang pandai namun tidak berhikmat. Masalahnya, hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Tidak ada mata pelajaran atau kursus untuk menguasai hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan apabila seseorang mau hidup dekat dengan Allah. Tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Barangkali tidak ada contoh yang lebih baik tentang orang yang berhikmat selain Raja Salomo. Hikmatnya terkenal ke berbagai negara dan pada zamannya. Cara Salomo memutuskan kasus perebutan seorang bayi di antara dua perempuan adalah contoh yang sangat luar biasa dan bijaksana. Peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita banyak melihat nanti contoh-contoh di dalam Alkitab. Nanti silakan baca 1 Samuel 2 ayat 26, kemudian 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9, Amsal 2 ayat 6, dan 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Saudara-saudara dan peserta didik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita bertumbuh menjadi orang yang berhikmat. Kiranya pembelajaran ini semakin membuat kita menjadi orang yang penuh hikmat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas pembelajaran hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami supaya kami menjadi orang yang tumbuh berhikmat, memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk kami sebagai anak-anak remaja boleh melakukan dan mengerjakan segala apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang bertumbuh di dalam hikmat takut akan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin.